Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Dan di antara nikmat tersebut adalah kesempatan untuk bertakarrub, kesempatan untuk mendekat, kesempatan untuk menghamba. Dan yang semakin spesial lagi ya, Allah kasih taufik kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, Allah kasih kesempatan kita untuk mendekat kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk menambah pundi-pundi pahala kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan khususnya di awal Ramadan, karena awal Ramadan sangat penting, hadirin sekalian. Ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertakarrub, bisa mendekat di bulan di mana setiap malamnya ada pembebasan dari siksa api neraka, maka hadirin Allah muliakan, ini adalah kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah ridhoi dan orang yang Allah tidak ridhoi. Tapi akses mendekat, lalu beribadah, bertakarrub, mendekatkan, lalu menghamba, sujud, ruku, khususnya di waktu yang sangat istimewa, Allah nggak akan berikan kepada setiap orang. Hanya orang yang Allah ridhoi, Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, itu yang akan dimudahkan. Nabi SAW bersabda dalam masalah belajar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat dia paham dan mengamalkan agamanya, sehingga agamanya menjadi karakter bagi dia. Lihat, barang siapa yang Allah ingin kebaikan, gak semua orang, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan buat dia paham dan mengamalkan agamanya, sehingga agamanya menjadi karakter bagi dia. Jadi Allah kasih dunia kepada orang yang Allah inginkan kebaikan dan orang yang Allah nggak inginkan kebaikan, orang yang Allah ridhoi dengan orang yang Allah nggak ridhoi. Tapi kalau sudah dipahamkan tentang agama dan diberikan kemudahan untuk beramal sehingga agamanya menjadi karakter, maka itu adalah bukti Allah inginkan kebaikan buat diri kita. Maka ini yang harus renungkan terus dan direspon dengan syukur. Dengan syukur, hadirin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan syukur adalah syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu syukur kepada manusia. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk pandai bersyukur, khususnya di awal Ramadan. Karena kalau kita pandai bersyukur di awal Ramadan, la azidannakum, Allah akan tambah. Maka kita akan bagus nanti di pertengahan dan nanti di akhir. Dan akhirnya kita tutup Ramadan ini dengan husnul khatimah atau penutupan yang baik. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu karya emas beliau,
rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati beliau, rahmati orang tua beliau, keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau, dan rahmati ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab birrul walidain, dan kita masih membahas ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada di surat Luqman ayat 14, dan ini adalah ayat terakhir yang Imam Nawawi sampaikan rahimahullah sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang berkaitan dengan birrul walidain. Sekali lagi Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami wasiatkan, perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah ibunya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, lemah yang semakin bertambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah tempat kamu kembali. Hadirin Allah muliakan, Allah sekali lagi subhanahu wa ta'ala wa jalla fi'ula mewasiatkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, biwalidayhi. Dan yang menarik, setelah Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, lalu Allah memberikan salah satu alasan, dan yang Allah tekankan adalah menyebutkan jasa ibu, menyebutkan jasa ibu, menyebutkan jasa wanita. Dalam ayat ini Allah tidak secara nas atau secara tekstual menyebutkan jasa ayah, tapi Allah menyebutkan jasa ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya melahirkan atau ibunya mengandung dirinya. Ibunya mengandungnya. Kelemahan di atas kelemahan. Mulai dari kelemahan perimeter pertama atau fase pertama, lalu fase kedua, fase ketiga, lalu kelemahan dan rasa sakit ketika kontraksi, sampai akhirnya kita lahir. Wa fisaluhu fi amain, lalu disapih selama 2 tahun atau setelah 2 tahun. Anishkurli, lalu Allah SWT mengingatkan kita, bersyukurlah kepadaku. Wa walidayk, lalu kembali Allah sebutkan 2 sosok tersebut, dan kedua orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Ilayyal masir, hanya kepada engkau, hanya kepadaku engkau kembali, hanya kepadaku engkau dikembalikan. Sekali lagi, mengandungnya ibu kita nggak bisa dipisahkan dari ayah kita. Lalu fase menyusui sekali lagi juga tidak bisa dipisahkan dari ayah yang baik, ayah yang bijak. Karena kita sudah bahas tentang bab nafkah, bahwa suami harus mensupport dan memberikan nafkah istrinya ketika istrinya menyusui. Namun sekali lagi jelas dalam ayat ini, secara penekanan dan secara nas, Allah SWT menyebutkan dan menekankan wanita atau seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya mengandung dirinya dengan kondisi berat, dengan kondisi susah, dengan kondisi letih. Dan mungkin sampai detik ini, walaupun kita sudah dewasa, sudah berusia, bahkan mungkin kita udah punya anak juga, seringkali kondisi utuh ibu kita pada saat mengandung kita itu tetap menjadi misteri bagi kita. Gak semua rasa sakit beliau ceritakan. Kalau memang beliau suka bercerita tentang masalah ini, atau suka suka menceritakan kondisi dulu. Tapi apakah semuanya? Seringkali tidak. Ada banyak rasa sakit yang beliau sembunyikan. Ada banyak rasa sakit yang menjadi
rahasia beliau saja. Tidak beliau sampaikan. Tidak kepada kita, tidak kepada ayah kita. Hanya beliau yang merasakan, hanya beliau yang menjalani. Hadirin Allah muliakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung dirinya dalam kondisi sulit di atas kesulitan. Hadirin Allah muliakan. Ini menunjukkan sekali lagi betapa dimuliakannya wanita secara umum dan betapa dimuliakannya ibu secara khusus. Bayangkan, disebutkan oleh Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Rabbul Alamin. Hadirin, coba kita bayangkanlah. Kita itu disebutkan sama guru kita, senangnya minta ampun. Nah, beliau cerita tentang aku, senang banget kita. Senang banget. Dan itu wajar. Kita disebutkan oleh bos kita di kantor, kita senangnya minta ampun. Nah, gue tadi jalan sama bos lo itu, kenalkan dia tuh cerita kalau lo tuh performnya bagus loh. Senang kita deh. Disebutkan sama bos kita, disebutkan sama atasan kita. Jangan kan atasan, disebutkan sama rekan kita aja, padahal satu level di kantor gitu. Gue ketemu teman-teman lo tuh kemarin, ternyata teman-teman lo tuh teman SMA gue semua ya. Mereka tuh sepakat muji lo gitu. Senang kita. Senang. Kita berharap masuk ke dalam sabda Nabi, tilka ajru busyrul mu'min. Seorang mukmin ketika dipuji oleh manusia yang mereka tidak berharap, mereka nggak berharap, mereka tidak menginginkan, tapi dipuji, maka itu kabar gembira yang Allah segerakan sebelum Allah akan kasih surga di hari kiamat kelak. Orang tuh senang di ini. Lalu bagaimana yang mengangkatnya, yang menyebutkan jasanya, yang mengingat perjuangannya, yang menyampaikan kerja kerasnya adalah Rabbnya subhanahu wa ta'ala, penciptanya subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang memuji-muji dan mengingat jerih payahnya adalah pemilik surga subhanahu wa ta'ala, Malik Yaumiddin, pemilik dan rajanya hari kiamat. Bukankah ini sebuah reward yang luar biasa? Maka apakah tepat tadi mengatakan bahwa agama Islam itu mendiskreditkan wanita? Mana Anda mendiskreditkan, hadir? Ini diangkat. Ayah nggak disebutkan dalam ayat ini. Ayah nggak disebutkan. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Itu. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tua, ayah harus disikapi dengan baik. Tapi yang disebutkan dan diangkat jasanya, yang diangkat perjuangannya, ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ini semua kerjaannya ibu, effortnya ibu. Ibu yang ngalamin langsung, ibu yang berjuang langsung, dan itu disebutkan oleh Allah SWT. Ini kan luar biasa ya. Pendalilan secara mafhum, sekali lagi, secara tersirat bagaimana Allah mengangkat wanita dan bagaimana memberikan pesan kepada kita laki-laki untuk menghargai istri kita dan untuk menghargai wanita secara umum dan para ibu secara umum dan ibu kita secara khusus. Anda berani merendahkan sosok yang diangkat oleh Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Anda berani melupakan jasa seseorang yang jasa itu diangkat oleh Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Anda berani meremehkan sebuah pencapaian yang pencapaian itu diangkat oleh Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Ada orang gak menghargai perjuangan wanita ketika hamil, ketika mengandung. Ada
Anda itu siapa? Rabb Anda itu menyebutkannya di dalam kitab suci. Rabb Anda berfirman tentang proses itu, proses kehamilan. Wahnan ala wahn, dan benar-benar, dan gak diremehkan sama sekali. Diangkat wahnan ala wahn. Allah gak mengatakan biasa itu, semua wanita juga hamil, gak ada yang perlu dibahas lah. Biasa, wanita ya hamil, sakit kecil, kayak digigit semut, kan gitu ya bahasa kita kalau dulu meremehkan. Gak tahu ada apa kita dengan semut, gitu loh. Kayak digigit semut, semua kayak digigit semut, disuntik kayak digigit semut, cabut gigi susu kayak gigit semut. Subhanallah, daya jelajah semut itu luar biasa dia sekali. Jadi sunat kan digigit semut, sunat tuh gigit semut, subhanallah, gigit semut sunat. Jadi semua gigit semut ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Masya Allah, udah berdamai dengan semut. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah nggak remehkan. Biasa itu perempuan jadi perempuan ya hamil lah. Nggak ada yang perlu dibanggakan lah. Semua juga demikian. Jangan hiperbola lah. Jangan manja lah, nggak ada. Wahai para ibu, jangan manja lah. Allah nggak berfirman demikian. Lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Diangkat benar-benar. Jangan ada yang meremehkan. Ini berat. Dan lihat bagaimana para ulama menerangkan gitu. Masyaqqah, juhud, syiddah. Ulama hadir sekalian menjelaskan firman Allah itu kepada kita. Ini berat loh, kata para ulama. Ini sulit. Dan lihat kata siapa? Laki-laki itu kerjanya merendahkan wanita, menganggap remeh wanita. Ya, kalau laki-laki itu nggak beriman, kalau nggak bertakwa. Tapi kalau laki-laki itu beriman, kan para ulama menjelaskan. Dan hadirin lihat, yang menjelaskan tentang bagaimana jasa-jasa ibu itu laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana wanita itu dimuliakan, wanita itu dihargai, dan jerih payahnya nggak dilupakan. Disebutkan. Dan ini lebih berharga. Disebutkan di dalam kitab suci yang dijaga langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dapat piagam, mungkin 5 tahun kemudian rusak tuh piagam. Kita dikasih sertifikat, setelah berapa tahun dimakan rayap tuh sertifikat, hilang. Pas banjir kerendam udah hilang. Tapi di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim, Allah yang langsung menjaganya. Bukan kalau berfirman hadirin sekalian dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra, dan sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang langsung menjaganya. Pasti kami jaga. Sampai detik ini kita baca ayat tersebut, nggak ada yang dirubah sama sekali. Oleh karena itu hadirin, ini hal penting untuk kita renungkan. Pentingnya kita memuliakan wanita, memuliakan para ibu, para bumil, para ibu menyusui secara umum, dan ibu kita secara khusus. Dan itu harus kita tanamkan. Karena banyaknya KDRT, banyaknya
penganiayaan kepada wanita, pelecehan kepada wanita, banyaknya pemukulan kepada wanita. Karena value ini nggak ditanamkan di dalam hati. Dan kita lupa mendidik anak-anak kita, khususnya anak laki-laki, bahwa salah satu tugasnya dalam kehidupan adalah menjaga wanita, menyayangi, memuliakan. Dan setiap kita harus ingat bagaimana perjuangan mereka. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Rabbnya saja subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu. Dan yang berat. Dan bagaimana kalau ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang berat, lalu ada seseorang yang jago dan terbukti sukses dalam mengerjakan hal tersebut, ini jago banget lah ya. Terus ketika melihat kita berjuang babak belur, kesulitan, mungkin lagi terjatuh, lalu melakukan kesalahan, terus sosok itu mengatakan, jangan, tolong sabar, jangan nyerah, saya tahu itu berat. Yang kamu kerjakan itu berat memang, tapi insya Allah kamu bisa. Tanya gimana perasaan kita pada saat itu. Lalu bandingkan dengan nasihat misalnya, gitu aja, itu mah gampang, itu kecil, itu ringan. Mana kalimat yang lebih menancap dalam diri kita atau menimbulkan sesuatu positif dalam diri kita? Maka kita akan mengatakan yang pertama. Dan kita merasa, oh iya, ternyata bukan aku aja yang merasa berat ya. Ternyata bukan aku aja yang merasa ini tuh susahnya minta ampun, dia aja udah jago begitu mengatakan ini berat. Berarti wajar. Berarti aku harus berjuang. Tapi kalau kalimat yang kedua, kita kan mikir, ini mudah. Berarti aku bodoh banget ya. Gitu. Aku tuh kayaknya lemah, emang gak berbakat dan segala macam. Karena aku merasa setengah mati, orang bilang itu mudahnya minta ampun. Saya bilang, enggak, ini jelas gak mudah. Gak mudah. Saya tahu itu. Saya pernah ngelewatin itu. Susah. Tenang aja. Ini. Kamu harus bisa. Itu rasa di dalam hati itu beda dia. Nah ini bagaimana kalau Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wahnan ala wahn. Berat itu. Berat. Gimana perasaannya bagi seorang wanita mendapatkan kalimat seperti itu dari Al-Qadir yang maha berkuasa, yang kalau mengingat sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Baik, ingin sesuatu Allah bilang kun, terjadi maka terjadilah. Rabbul Alamin yang punya kemampuan itu mengatakan wahnan ala wahn. Sekali lagi ini sebuah spirit bagi wanita, sebuah semangat bagi para bumil dan ibu yang menyusui. Dan ini pesan tersirat bagi para laki-laki untuk menghargai dan memuliakan wanita, menghargai dan memuliakan para ibu secara umum dan ibunya secara khusus. Allah Ta'ala bisa, semoga bermanfaat dan semoga kita tahu bagaimana memuliakan sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai sosok-sosok yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan
maksimal dan penuh keberkahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.